Ini ada Ya. mitos nih dok, kalau tahu penularannya apakah mungkin dok via toilet umum kayak gitu? Kalau via toilet umum tidak bisa. Kenapa? Karena bakteri ini diketahui dia tidak bisa hidup lama di udara luar. Oke. Jadi memang benar-benar kontak seksual yang erat. Oke, jadi seperti penularan HIV ya, Ya, cara sebenarnya. penularannya ya. Jadi untuk pakaian, handuk, di bekas, jadi walaupun suami istri yang satunya ketahuan sudah, itu misalnya menggunakan handuk bersama atau dalam satu rumah nggak ada masalah sebenarnya. Tidak ada penularan melalui benda-benda lain. Benda lain ya, hanya benar-benar menggunakan hubungan seksual. Dan darah ya, kan kalau sifilis kongenital tadi kan dari ibu ke janinnya itu kan bisa. Bisa. Oh, saya langsung ingat dok, apakah ini kalau transfusi darah bisa? Transfusi darah juga bisa, makanya kan perlu di ini screening juga ya kan waktu kita nggak ngapa-ngapain kena gara-gara kena transfusi darah. Bisa juga ya, apes berarti. Makanya harus screening. Ya pasti di screening lah sama PMI pasti kan, ya nggak mungkin nggak ya. Oke, kemudian misalnya nih dok, tadi udah diketahui tahapannya seperti apa. Ini bisa diobati nggak dok? Untuk diobati bisa. Bisa. Memang sembuh bisa. Total atau hanya menjaga seperti diabetes itu kan hanya supaya terlihat ideal gitu aja. Sembuh total bisa, tapi yang namanya treponema pallidum itu masih ada di dalam tubuh kita. Jadi sampai kapanpun dia akan terdeteksi. Maksudnya untuk pemeriksaan darahnya ya, dia akan terdeteksi. Sampai nanti mungkin dia terjadi reinfeksi. Jadi ketularan lagi maksudnya. Kalau sembuh total bisa. Sembuh total bisa. Saya jadikan salah satu penyakit yang kayak virus gitu ya. Itu kan tetap ada virusnya di dalam tubuh. Begitu kita imun turun, dia kumat keluar lagi. Itu seperti itu kah? Kalau ini butuh reinfeksi. Jadi reinfeksi ya. Walaupun imun lagi turun nggak masalah dia harusnya kalau udah sembuh ya. Ini kabar baik atau kabar buruk ya? Kabar baik dan kabar buruk sih sebenarnya. Oke. Jadi kita bahas lagi terkait yang lewat janin dok ya. Tadi kan kita bahas cara penularan seksual dan memang itu secara norma etika, norma sosial, agama semuanya salah dok ya. Artinya itu nggak boleh hanya setia pada satu pasangan saja, nggak boleh ganti-ganti, kalau nggak boleh jajan gitu ya. Tidak boleh melakukan di luar itu lewat jalur yang lain. Nah itu nggak boleh. Itu kan semuanya salah. Nah ini yang saya mau bahas yang satunya tadi dok, penularannya via janin. Nah, itu kan selama penularan ini kalau ibunya ketahuan hamil, itu gimana cara tata laksana pengobatannya? Jadi kalau ibu hamil memang sebaiknya sejak trimester pertama itu memang ada screeningnya. Jadi setiap ibu hamil ada screeningnya. Screeningnya ya screening pemeriksaan serologis itu tadi. Betul. Kalau sampai dia ada positif ya, kita sebut positif tapi tanpa gejala, kan dia termasuk sifilis laten nih. Jadi pengobatannya ya sama, nanti diinjeksi antibiotik. Tapi itu untuk bayinya, itu kalau itu bisa sembuh setelah dalam masa kandungan atau setelah lahir dok? Baru dikasih ini apa namanya pengobatan? Pengobatannya dari ibunya waktu hamil. Itu bisa sembuh total juga? Bisa sembuh. Untuk si janin maksud saya ya? Bisa sembuh. Bisa sembuh ya? Bisa sembuh. Kasihan nanti didiknya yang nggak ikut apa-apa tapi kena juga gitu kan. Cuma yang memang banyak permasalahannya itu kan kalau tidak terobati kan, jadinya terjadi sifilis kongenital. Jadi maksudnya bayi lahirnya jadi sifilis kongenital ya, bayinya terkena sifilis, jadi ada komplikasi lainnya. Seperti apa ada komplikasinya seperti keguguran, yang paling banyak keguguran sih memang, belum sampai lahir. Atau bayi lahir mati. Kemudian bisa juga bayi itu sudah lahir, kemudian dia ada gejalanya, kelainan tulang, kelainan gigi, otak, mata juga bisa. Jadi bagi ibu-ibu hamil tetap melakukan pemeriksaan ya, semuanya lengkap sehingga si janin selamat, dan jika ada penyakit misalnya seperti penyakit sifilis yang menyerang bisa segera terobati dan bayi selamat ya dok ya, harapannya seperti itu. Kemudian tadi menyinggung tentang cara mengecek dok ya, pengecekannya. Misalnya nih kita tidak tahu, saya tidak tahu ya, mungkin teman-teman sahabat AHA lebih tahu, bisa komen juga ya, untuk yang di TikTok bisa, di Instagram juga bisa. Apakah bagaimana cara mengetahui kita terkena sifilis apa enggak? Atau pasangan kita mungkin, itu ada tes apa gitu dok? Yang bisa dilakukan ada tes namanya VDRL dan TPHA. Yang
Jadi tesnya itu non treponema dan treponema. Hmm. Yang non treponema jadi untuk mengetahui antibodinya itu VDRL. Sedangkan yang treponema yang spesifik untuk treponema pallidum ini ya TPHA itu. Jadi diambil darahnya kemudian nanti diperiksakan. Oke. Itu memang untuk screening. Jadi screening pranikah itu kan juga seperti itu. Sekarang sudah seperti itu, Dok ya? Sudah seperti itu. Nanti hamil juga itu juga. Oke. Tuh, hati-hati. Hati-hati, sekarang pemerintah lebih waspada, lebih aware, ada tes. Untuk sebelum nikah harus tes HIV. HIV, tes salah satunya tes sifilis ini juga ya. Waduh, hati-hati. Pasangan-pasangan mau nikah wajib melakukan ya, bukannya apa-apa, bukan curiga, tapi paling enggak aman nanti untuk janinnya khususnya ya, kalau tadinya hamil. Oke. Mungkin berikutnya Dok dengan pertanyaan dari beberapa sumber yang kita kumpulkan nih Dok. Bagaimana supaya kita tidak terkena Dok, atau cara mencegahnya dulu lah. Cara mencegahnya itu tadi tidak gonta-ganti pasangan. Be ya, faithful itu pasti ya, harus ya. setia. Harus setia. Kemudian tidak melakukan hubungan yang beresiko. Tadi misalnya ada lecet, apapun lah bentuk lecetnya. Kalau memang harus berhubungan seksual, ya pakailah kondom dahulu. Tapi harus jujur Dok. Jadi kalau lagi lecet harus jujur, nggak boleh dulu ya. Ya, laki-laki maupun perempuan ya kan. Nah, oke, sedang lecet nih, mohon maaf. Hari ini libur, seperti itu. Libur dulu, disembuhin dulu lah sakitnya untuk minimalisir resiko ya. Resiko terhadap penyakit apapun. Terhadap penyakit apapun, nggak cuma sifilis kan. Oke, jadi pencegahannya seperti itu Dok ya. Kalau penggunaan alat-alat kontrasepsi itu tetap wajib digunakan? Kalau misalnya beresiko tadi ya digunakan. Untuk yang suka gonta-ganti pasangan ya. Iya. Tapi kalau untuk suami istri? Kalau memang ada luka ya sebaiknya digunakan kalau udah terpaksa banget ya. Digunakan atau mungkin abstinensia dulu. Abstinensia itu absen dulu. Oke. Oke, saya teringat Dok. Berarti kalau misalnya kita ketahui pasangan kita kena. Oke. Berarti pemeriksaan kepada dua-duanya nih Dok ya. Ya. Bukan salah satu saja. Bukan salah satu aja. Karena kalau dua-duanya. Satunya diobati, satunya belum, balik lagi. Bisa, kan reinfeksi namanya. Oke, jadi harus dua-duanya datang. Betul. Memang kalau penyakit menular seksual itu sebaiknya sepasang ini diobatin. Oke, harus sepasang, dua-duanya harus datang untuk diobati. Kurang lebih berapa lama pengobatannya Dok? Lama pengobatannya? Pengobatannya sebenarnya dia yang terapi yang golden standarnya itu sebenarnya injeksi yang kita bilang penisilin itu masih merupakan gold standarnya. Yeah. Tergantung stadiumnya. Kalau stadiumnya 1, stadium 2 itu sekali injeksi aja sebenarnya. Sekali injeksi sudah cukup. Sudah cukup, tapi yang lama evaluasinya. Nanti evaluasi bulan ke-3, bulan ke-6, bulan ke-9 sampai bulan ke-12 sampai 2 tahun. Jadi dievaluasi awalnya tahun pertama dievaluasi 3 bulan sekali, nanti tahun kedua 6 bulan sekali. Oke, yang diperiksa VDRL-nya. Jadi ada selain pengobatan tadi, pengobatan yang dalam waktu singkat tadi tetap harus dilaksanakan sampai selesai. Karena penggunaan antibiotik Dok ya. Betul. Habis itu kontrolnya mulai dari 1 bulan, 3 bulan, betul. 6 bulan. Setiap 3 bulan. Setiap 3 bulan sekali sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun, tahun kedua nanti 6 bulan sekali. Oke, tahun kedua 6 bulan sekali. Tuh, berat sekali loh pengobatan. Mahal Dok? Pengobatannya kalau mahal sih relatif juga, yang jelas sakit kan. Sakit. Kenapa? Karena benzatin penisilin ini kan pekat, jadi kalau disuntikkan memang suntiknya kan intramuskuler, jadi lewat otot, jadi sakit sih. Oh, ini disuntikkan Dok? Disuntikkan. Bukan oral ya? Bukan. Dia pengobatan yang gold standarnya memang suntik itu, tapi ada beberapa orang yang mempunyai alergi terhadap penisilin, jadi dia ada terapi oralnya. Terapi oralnya jangka panjang, biasanya 1 bulan. 1 bulan. Boleh milih Dok? Boleh milih. Saya nggak mau suntik, tapi suntik mungkin oral gitu. Boleh. Itu sih hak pasien. Oke, terkait hak pasien nih Dok. Mungkin nggak Dok, pasien yang berobat itu pasti dijaga kerahasiaannya Dok ya? Pasti dijaga kerahasiaannya. Nah, jadi tapi nggak dijaga keluar dari ruangannya Dok ya? Artinya kalau dia keluar ini kan bisa asumsi macam-macam ya? Oke, jadi Bapak Ibu semua, sahabat AHA, yang mungkin mempunyai gejala yang sama dengan ini, periksalah ya ke dokter spesialis kulit, jaga-jaga saja daripada menularkan atau apalagi sedang program hamil ya. Betul. Itu bahaya sekali untuk janin Anda. Ya, untuk bapak-bapak atau perempuan-perempuan juga yang suka gonta-ganti pasangan ini nggak boleh nih gonta-ganti pasangan itu. Tolong hentikan dan segera datang ke
kulit kelamin, poliklinik kulit kelamin di Rumah Sakit Adisada. Nah, nanti bisa bertemu dengan Dokter Liana ya. Teman-teman di TikTok juga bisa nih ke Dokter Liana nih yang cantik sekali hari ini. Beliau praktek di Rumah Sakit Adisada di Senin dan Jumat jam 11 sampai jam 1 siang gitu ya. Kemudian Selasa dan Kamis itu jam 9 sampai jam 1 siang. Kemudian Rabu jam 10 sampai jam 1 siang. Nah, yang sore juga bisa nih. Bagi yang kerja, pulang kantor bisa datang di klinik sore dari Dokter Liana hari Senin, Rabu, dan Jumat. Saya ulang ya. Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam ya. Jangan takut, kerahasiaan Anda terjaga, tapi wajib berobat ya, wajib berobat dulu yang penting. Hentikan gonta-ganti pasangannya. Obatnya sakit tentunya, suntik ya. Suntiknya sakit. No, sakit loh. Enaknya sebentar, sakitnya lama ya, sampai gitu 2 tahun ya. Itu bahaya sekali nih bagi Iya. orang-orang yang takut suntik itu benar-benar Iya. suatu cobaan. Oke, lanjut lagi dok. Ini mungkin semacam pembeda dok ya. Penyakit kulit kelamin kan banyak. Selain sifilis tadi atau raja singa, ada Gonore. Kemudian ada kutil kelamin dok Kutil ya. kelamin. HIV AIDS. HIV AIDS masuk ini juga kan ya. Kalau HIV AIDS dia kan penyerta, jadi tambahan, nggak selalu kan dari kelamin, mungkin dari transfusi darah, ya. pakai jarum suntik kan juga bisa kalau penularan HIV. Selain itu apa lagi mungkin dok? Selain kutil kelamin, Herpes ya. Itu yang banyak untuk yang sering gonta-ganti pasangan tadi ya. Ya, cuma ya itu tadi, kalau sudah terinfeksi menular seksual, memang kita harus waspada apakah kita juga terinfeksi HIV atau tidak, karena biasanya memang datang bersamaan. Waduh, ini kayak penyakit yang satunya dok ya. Betul. Diabetes sama hipertensi datangnya bareng, nggak pernah sendirian ya. Aduh, memang ini ada lagi memang bisa cuma tunggal mungkin menular seksual, tapi dia mempunyai resiko yang besar juga terhadap infeksi HIV. Oke, jadi sekalian datang mungkin biasanya disarankan periksa tes beberapa. Betul. Apa aja dok, tes sifilis, HIV? Tes kalau misalnya terjadi infeksi menular seksual, kita sarankan memang selain memeriksa penyakit kelaminnya, kita sarankan untuk memeriksa screening HIV untuk pertamanya. Oke, jadi langsung sekalian biar tahu. Betul. Kalaupun kena ya. Apalagi pada orang-orang yang berisiko ya. Yang tadi kita sebutkan yang berisiko tadi ya. Bergonta-ganti pasangan dan yang kita sebutnya apa itu ya, homoseksual ya. Pasangan homoseksual mungkin lebih hati-hati lagi. Ini sekarang kita bahas masalah yang seandainya nih tidak diobati dok. Bagaimana bisa menjalar ke otak saraf itu, gimana caranya dok prosesnya?